Halo, Samurai Kenzi. Ya, Halo, selamat malam, Bang. Apakah Nagis. Anda apakah Anda seorang Malam. muslim? Ya, saya seorang Oke. Muslim. Silakan, Bang. Apa gerangan Abang naik kemari dan apa geranganmu Abang bantah dari saya? Silakan, Bang. Iya kan tadi situ bilang katanya kalau berzina, terus apalagi tadi Barang itu masuk siapa surga begitu ya? Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang tersebut pasti masuk surga. Lalu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jikalau orang tersebut berzina? Bagaimana jikalau orang tersebut mencuri?" Kata Rasulullah, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetap masuk surga karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu kan ajaran kalian. Boleh-boleh saja ajaran kalian, cuman kenapa dikait-kaitkan dengan Yesus gitu loh? Maksudnya gimana? Jadi, Yesus Bang, gimana emang? jadi begini, banyak ustadz-ustadz ya di komal-komalnya, di channel-channelnya berkata begini, bahwasanya Islam itulah justru pengikut Yesus yang sejati. Justru Islam itulah yang menerapkan Iya ajaran betul, Yesus. Nah, betul kan? Sudah betul. saya bilang betul kan? Jadi saya Betul. tidak fitnah kan? Tidak Iya, fitnah. Nah, tetapi iya. begini, Bang. Kenapa? Karena Yesus itu, sebentar. Yesus itu mengharamkan babi kan? Mengharamkan babi, Yesus bersunat. Terus Yesus juga dia itu sujud. Kok Kristen yang sekarang enggak gitu loh? Oke, Sedangkan baik. Islam harus bersunat, ya Baik. kan? Saya jawab dulu, Bang ya. Islam tidak makan babi. Oke, saya jawab. Islam juga mau diajarkan sujud. Berarti Yesus itu ajarnya sama kayak Islam. Justru yang anehnya itu sekarang Kristen kok bisa menuhankan Yesus gitu loh. Oke, baik. Satu-satu dulu, Bang. Kita kalau diskusi Ya, silakan, satu-satu, silakan. diskusi yang baik tuh asik gitu loh ya. Jadi enak. Oke. Gini, pertama Oke. kita mulai dulu Iya. dari pernyataan saya. Betul bahwasanya kalian Oke. ini mengklaim bahwa kalianlah yang meneruskan ajaran daripada Tuhan Yesus. Betul yang saya katakan bahwa kalianlah yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang muslim. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan begini, mengapa di detik yang sama kalian memelintir ajaran Yesus, memfitnah? Pertama begini, adakah pernah Yesus berkata bahwa barang siapa berzina, barang siapa mencuri tetap masuk surga, yang penting ucap 2 kalimat syahadat? Coba silakan. Di mana Yesus pernah bilang begitu? Lah itu kan begini ya. Yesus itu kan diutus ke dunia menurut keyakinan Kristen sekarang. Bukan, Kan Bang. untuk menebus Maksud dosa saya manusia, betul apa tidak? kapan Yesus mengajarkan hal yang begitu? Oh, saya nggak pernah melihat di Bible sampean belum. Nah, kalau begitu janganlah mengklaim bahwa itu meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Gimana? Enggak, tapi Itu kan namanya begini, fitnah yang Bang nyata. Edis, begini kan. Hmm. Enggak, begini maksudnya di situ itu mankola. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajabat dakhalal jannah. Dia itu wajib masuk ke dalam surga. Wa in syaraqa wa in zana. Walaupun orang tersebut pernah mencuri, walaupun orang tersebut pernah berzina, asalkan dia bertobat kepada Allah, nggak ada bertobatnya di situ, Bang. maka Bang, ini jangan Anda memfitnah. Tidak ada di situ bertobat. Kalau misalnya dia tidak bertobat juga, misal dia tidak ada di situ bertobat, bertobat, Bang. Di situ Bang. Sebentar dulu. Oke, sambil Anda bicara saya tunjukkan dalilnya. Kalau dia tidak bertobat juga, iya, silakan, saya itu tahu dalilnya itu, Dis. Oke. Sekarang Anda memfitnah lagi. Anda ini justru memfitnah sang Nabi loh. Si Anda ini kok. Oke, saya tampilkan dulu, Bang. Anda memfitnah sang Nabi. Kenapa saya katakan Anda memfitnah sang Nabi? Sang Nabi, saya balikin dulu ya. Sang Nabi tidak pernah berkata bertaubat. Dia berkata tentang
orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita baca ya Bang ya. Di sini dikatakan Iya, dua apa? kalimat syahadat, betul. Oke, di sini dikatakan begini ya. Bahwasanya Rasulullah mana nih? Bentar, kita baca ya. Oh, iya paham saya. Udah dis, paham dis saya dis. Sebentar. Paham, maksudnya begini dis, ketika dia sedang Nih. aduh saya kok Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Iya. Aku tanyakan, sekalipun dia Iya, berzina betul. atau mencuri? Betul, menjawab, iya, sekalipun berzina mencuri. Yang penting tidak menyekutukan Iya, Allah. iya betul. Nggak ada di sini bertaubat. Di mana Iya, bertaubatnya? Tidak ada Ya, kalimat kalau misalnya bertaubat dia di tidak sini. menyekutukan Allah, sebentar begini dis, sebentar. Boleh saya jawab gak? Sebentar, saya cek dulu semua hadis-hadisnya Maksudnya nih ya. begini. Tidak ada Ya, di sini silakan, kalimat silakan. bertaubat. Tidak ada di sini bertaubatnya. Yang penting apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Barang siapa yang mengucapkan Iya, betul. dua kalimat syahadat, di saat manqola, siapa yang mengucapkan? Iya, man qala la ilaha illallah. Siapa yang Muhammadur mengucapkan la ilaha Rasulullah, illallah wajabat Muhammad dakhalal jannah. Rasulullah, maka dia masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun Iya. dia mencuri. Iya. Di mana bertaubatnya? Di mana bertaubatnya? Enggak begini kan. Orang itu ketika dia bersyahadat, dari asalnya dia non-muslim, jadi seorang muslim, dia bersyahadat tuh. Maka otomatis dosa berzinahnya, dosa mencurinya itu dengan otomatis terhapus dengan sendirinya dis. Ya, berarti di dalam agama kalian, pengucapan dua kalimat syahadat itu Kenapa? mampu membuat orang tersebut Iya. wajib masuk surga. Tidak ada di situ pertaubatan. Iya betul. Nah, makanya tadi saya Enggak, katakan tadi kan dari saya sudah mana Anda jelaskan. mendapatkan pertaubatan. Itu kan pertamanya itu dengan ucapan fiil apa itu? Fiil madi kan, man qala, barang siapa yang telah mengucapkan la Betul. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka wajib bagi orang tersebut masuk ke dalam Betul, surga. Berarti surga. kalau habis dia mengucapkan la ilaha illallah, dia beriman, yang asalnya dia itu kafir, yang asalnya dia itu tidak beriman kepada Allah, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut otomatis dosa-dosa yang telah dia lakukan itu dihapus Iya. dengan mengucapkan dua kalimat tersebut. Betul. Nah, Iya. yang menjadi pertanyaan, Iya. kenapa Anda tambahkan narasi pertaubatan? Tidak ada di situ narasi pertaubatan. Iya, dengan mengucapkan la ilaha illallah itu otomatis dia itu terhapus gitu dis. Itu kan suatu Iya, bentuk jangan diulang daripada lagi, Bang. keistimewaan kalimat tersebut. Betul, Bang. Jangan diulang-ulang Iya. lagi. Artinya dengan mengucapkan dua kalimat tersebut, orang tersebut pasti wajib dikatakan masuk surga. Walau dia berzina kayak walau dia Betul. mencuri. Betul? Iya. Nah, berarti di Iya, dalam walau dia berzina wa in syaraqa wa in zana. Iya, betul. Nah, Iya, sekarang ayo kita bandingkan dengan ayat ini. Ayo kita bandingkan dengan ayat ini. Di dalam surat At-Tahrim, nih ya, At-Tahrim. Nanti sebentar. Nanti saya minta pertanyaan sama adik saya. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan, boleh nggak? Boleh, tenang Boleh kan? saja, Kalau tenang udah saja. selesai. Oke. Oke. Di dalam surat At-Tahrim Oke. ayat yang ke-8, ya. Saya bacakan di sini. Ya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Saya balikan dulu ya, Bang ya, kameranya. Bandingkan dengan surat ini, At-Tahrim ayat 8 ya. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa taubat nasuha itu? Taubat yang semurni-murninya. Artinya dia taubat itu nggak kumat-kumat lagi. Contoh, dia taubat daripada berzina. Dia tidak berzina lagi, betul. Ini taubat nasuha artinya. Nah, ternyata setelah taubat nasuha, apa janji Allah? Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Justru kalau bertaubat tidak ada jaminan masuk surga. Tetapi kalau mengucapkan dua kalimat syahadat ada jaminan masuk surga. Nah, justru di dalam kalian itu
Tidak penting pertaubatan, yang penting itu hanya cuap-cuap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya kan? Oke. Jadi begini Dis, dalam keyakinan kami umat Islam, barang siapa orang tersebut mempunyai di dalam hatinya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, ada kalimat syahadat, walaupun dia itu berdosa. Ya, nanti di hari kiamat kan manusia itu ditimbang kan, seperti dalam Bible ada kan itu pertimbangan manusia yang baik dan yang buruk. Kalau amal perbuatannya itu banyak yang buruk, maka dia itu masuk neraka dulu Dis. Masuk neraka, dibersihin dulu tuh dosa-dosanya. Nah, setelah dia sudah habis dosanya, maka dia itu dimasukkan ke dalam surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dalam hatinya itu ada kalimat tauhid. Saya ngomong berdasarkan dalil, Anda ngomong berdasarkan begini Bang. Kalau kita berbicara harus ada dalilnya. Coba dalilnya di mana? Kalau orang beriman kepada Allah nanti begini terus masuk surga, tidak ada seperti itu. Nah, oke. Mohon maaf. Memang saya tidak memegang data di Disney. Saya lagi gak punya HP Dis. Gitu. Tapi itu saya bisa bertanggung jawab kok bahwa manusia itu dalam Islam ya. Walaupun saya tidak pegang dalil sekarang, tetapi ini otentik, yakin bahwa kalau dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk neraka nih Dis nih, maka dia itu akan masuk surga. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia itu masuk ke dalam neraka dan disiksa selamanya Dis. Tidak pernah akan masuk ke dalam. Bukan, kita jangan bahas begini Bang. Kita itu tidak membahas hal yang selain daripada tema kita. Gini loh. Menurut ajaran agama Anda, barang siapa yang bertaubat nasuha, tidak pasti dia itu akan diampuni. Betul? Menurut surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, taubat yang paling murni. Nah, setelah kalian taubat yang paling murni, apa janji Allah? Mudah-mudahan. Dikatakan di situ mudah-mudahan. Allah akan mengampuni dan menutupi dosa-dosamu. Jadi justru kalau bertaubat nasuha, tidak ada kepastian. Tetapi kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada kepastian. Yaitu masuk surga. Jadi, menurut hadis tadi, amalan ucapan 2 kalimat syahadat itu di dalam iman kalian sebagai kunci surga. Betul? Betul tidak? Kunci surga. Betul. Nah, sementara kalau kita betul. Iya memang betul. Saya belajar agama Anda itu 13 tahun. Nih, sementara bandingkan dengan ini. Apa di sini dikatakan? Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Sementara di ayat yang lain dikatakan barang siapa mengucapkan amalan tadi itu 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Satu pihak ngomong gak ada amalan yang bisa bikin masuk surga. Nah makanya saya bilang, sementara kalian percaya kepada hadis, sementara kalian ini masih percaya kepada hadis-hadis seperti ini, yang lain-lain ini sudah pada meninggalkannya. Karena isinya satu sama lain saling cakar-cakaran. Silakan. Kamu ini Des mempelajari Islam, tapi kamu ini belum belum fase. Itu la yadkhulunal jannah. Itu kan bagi orang-orang yang mereka itu berlebihan gitu loh. Tidak mengharapkan daripada rahmatnya Allah masuk ke dalam surga. Jadi dia itu menganggap amalnya yang bisa memasukkan ke dalam surga, tetapi bukan rahmatnya Tuhan gitu loh. Itu maksudnya di situ itu. Bukan artinya tidak bisa dengan amal seperti itu. Tadi Anda mengatakan gini, betul tidak? Amalan apa yang merupakan kunci surga? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Iya, mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul. Oke, itulah amalan yang bisa membuat orang masuk surga, betul? Iya, betul. Nah, sementara di hadis yang lain dikatakan tidak ada satu amalan pun yang bisa membuat orang masuk surga.
Itu hadis tentang masalah rahmat Allah. Jadi manusia itu masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka itu tergantung daripada fadol ataupun keutamaan ataupun rahmat dari Allah, itu maksudnya dis. Iya, Dia tidak justru harus itu, mengukuhkan bahwa Bang. amalan Justru tersebutnya itu bisa di memasukkan satu dia ke dalam sisi, surga gitu loh. di satu sisi Oh, justru itu dikatakan, biar kita ini nggak ulang-ulang terus ya. Di satu sisi dikatakan Oke. tidak ada satu amalan pun. Nggak ada itu. Mau sholat kah, mau apa, mau 2 kalimat. Nggak ada satu amalan pun yang bisa membuat orang itu masuk surga. Kecuali rahmat daripada Allah. Menurut hadis tersebut, betul? Nah, rahmat dari. Nah, Iya, sementara di hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Sementara di tempat lain nggak ada amalan pun yang bisa membuat masuk itu surga. kan kuncinya surga, dis. Kuncinya surga, kunci miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kuncinya surga itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kuncinya surga. Adapun jikalau manusia sudah bersahadat, dia juga bisa masuk ke dalam neraka, dis. Nah, ini Dengan Anda tambah-tambahin cara lagi itu, nih amalan itu banyak yang gimana? jelek. Kok tambah-tambahin lagi sih? Kasih Bian. Kok tambah? Anda Enggak, maksudnya menambah-nambahin begini loh. Jadi, sesuatu. enggak, maksudnya begini loh. Loh, kok menambah-nambahin sesuatu sih? Loh, tidak ada di situ bunyinya Di situ barang siapa dia kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dia bisa masuk neraka. Nggak ada. Yang ada barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dia masuk artinya surga. Kita tidak boleh menumpukan bahwa amalan kita itu paling bagus gitu loh, sebab manusia itu masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Itu kok saya ulang-ulang lagi sih. Udah, sekarang saya boleh nanya bukan karena rahmat Allah menurut ayat tersebut, karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi begini, baik. Oke, kita sudah sepakat di situ. Sekarang begini, Bang. Berarti boleh mencuri, boleh berzina. Betul. Contoh nih. Ada seorang kok gitu sih? Loh, kan bunyinya seperti tadi, Bang. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat dia coba. Saya kasih contoh, kita ambil satu contoh. Tahu Angelina Sondak? Tahu. Oke. Angelina Sondak dia kan mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Ya. Oke. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menurut ajaran daripada tadi itu, dia masuk surga sekalipun dia korup, betul? Betul. Oke, berarti tidak salah Angelina Sondak kalau walaupun dia korup tetap saja dia masuk surga, kan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Salah kayak gitu. Nah, kan disalah-salah lagi. Kok salah gimana? Enggak, maksudnya begini, Bos. Jadi begini, Des. Maksudnya Anda harus tahu juga patokan gitu, Bang Edis harus juga patokan. Patokan manusia itu bisa masuk ke dalam surga, patokan karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu ada patokannya, Dis. Sebentar dulu dong, jangan dipotong dulu. Patokannya itu adalah 2 kalimat syahadat. Orang jikalau dia itu sudah berkalimat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia banyak dosa nih, Dis. Terus dia masuk neraka karena ada ucapan la ilaha illallah itu, maka dia masuk ke dalam surga gitu loh. Iya, artinya kalau dia tidak ada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak masuk ke dalam surga, begitu. Oke, artinya walaupun Angelina Sondak korupsi, walaupun dia maling uang rakyat, tetap saja dia masuk surga karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Ya kalau misalnya dia tidak bertobat, tidak membalikan lagi nggak ada bertaubat di situ. Dia masuk ke dalam neraka dulu. Inilah Anda tambah-tambah. Dia masuk ke dalam neraka dulu dong, Des. Dari tadi kita sudah ngomong di mana? Sebentar, di mana di ayat tersebut perintah taubatnya? Sebentar. Perintah taubatnya. Perintah taubatnya ada di mana? Bang, perintah taubatnya ada di mana, Bang? Di dalam surat apa itu, saya lupa lagi. Man istighfar itu, ya Allah ya Rabbi. Aduh. Coba buka surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat ke-8 tadi apa bunyinya? Coba buka, saya nggak punya data. Baik, saya bukakan. Surat At-Tahrim ayat 8. Nih, At-Tahrim ayat yang ke-8.
Justru Ya. bagi yang sudah kalau Oke. bertaubat nggak ada jaminan masuk surga. Iya. Oke, Itu kan Nih. pada keutamaan Allah, itu rahmatnya Allah, gimana sih? baik, kita tampilkan. At-Tahrim ayat ke-8. Betul ya? Coba, Oke. coba baca Arabnya, Dis. Saya baca Arabnya, Dis. Mohon maaf. Di atas dulu, ke atas dulu. Saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Tubu ilallah taubatan, tubu ilallah. Awas jadinya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbakum ayyukaffara ankum sayiatikum wa yadkhil, apa itu? Wa yadkhilukum ya jannati tajri min tahtihal anhar. Itu Oke. ada itu, wa Artinya? yadkhilukum jannati tajri min tahtihal anhar, itu ada. Oke, artinya Itu ada itu. Artinya? Iya, bagi orang-orang yang bertaubat dengan iya Bang, taubatan diartikan yang dulu Bang. benar-benar- Artikan satu persatu. Bang, artikan dulu. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi ada perintah kan Taubat supaya nasuha, taubat yang betul. semurni-murninya, betul? Iya, Lalu apa janji Allah setelah Iya, taubat betul. semurni-murninya? dan Allah akan Nggak ada dan mudah-mudahan Allah. semoga Allah akan Mudah-mudahan. menutupi. Mudah-mudahan Tuhanmu Iya. akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di Iya. bawahnya sungai-sungai. Mudah-mudahan, betul nggak? Menutupi kesalahan-kesalahanmu. Menutupi Iya, itu bahasanya dong. Lihat dulu. mudah-mudahan. Aduh, Menutupi. Bang, jangan fokus gitu. Ini loh kata mudah-mudahan ini loh. Kesalahan-kesalahan. Trigger kan? Itu kan bahasanya menutupi kesalahan-kesalahan kan? Iya, apakah nggak? pasti itu menutupinya? Iya, Pasti? iya pasti. Ini mudah-mudahan nih loh, mudah-mudahan. Allah akan, sebab begini, Des, ada juga perkara yang tidak ditutupi Oke, oleh Tuhan. siapa gitu yang loh. ngomong mudah-mudahan? Dia sudah berdosa, terus yaitu Al-Qur'an, berarti Allah. Iya, ucapan siapa ini mudah-mudahan Tuhanmu? Ucapan Tuhan. Masa Tuhan ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Tuhan yang mana lagi? Oh, itu kan artinya begini. Gimana itu kan sih? firman Tuhan, Dis. Jangan bolak-balik. dong. Contoh Jangan begini, bolak-balik dong. contohnya Itu kan begini, Bang. Contoh begini Bang Samurai. Asa ar-rabbuka. Jadi kan itu kan contohnya seperti ini, Dis. Jadi kalau misalnya Tuhan menerangkan sesuatu, apakah dia tuh harus aku akan Iya, justru itu membuktikan, itu membuktikan bahwa juga dong. begini Bang, saya kasih contoh. Iya. Saya adalah pemilik satu perusahaan. Iya. Saya bilang sama Ken Terus? Samurai begini, Hmm, Samurai Kenzi, bekerjalah kamu dengan Ya. kerja yang semurni-murninya. Oke? Kamu masuk jam Oke. 7 pagi, pulang jam Ya. 7 malam, tidak boleh telat. Pokoknya semua kalian kerjakan. Mudah-mudahan bos kamu akan menggaji kamu di akhir bulan. Mudah-mudahan loh, Itu mudah-mudahan. kenapa emangnya? Berarti Itu pertanyaan yang saya bicaranya begini. bosnya gitu. Sebentar. Berarti kalau perkataan saya mudah-mudahan bos kamu. Nah, kalau saya katakan Mhm. mudah-mudahan bos kamu, berarti saya tidak pemilik perusahaannya. Iya. Oh, Pemilik jadi perusahaannya. kalau saya pemilik perusahaannya, berarti saya. Ya, kalau misalnya begini nih, kalau misalnya begini ya, saya mengucapkan kepada anak saya ya, nak, kamu jangan makan jangan makan batu karena nanti ayah, saya ini ayahnya loh, nanti ayah marah. Apakah salah seperti itu, Dis? Oke, kalau itu berarti saya. Ayo. Betul. Betul. Nah, sekarang kalau di sini Iya, Tuhanmu, apakah salah Tuhan yang seperti mana itu? lagi? Ya Tuhan Allah. Ini Iya, Tuhanku, tetapi coba Allah, ini saya karena Tuhan Anda kamu, karena kan Anda begitu, tidak ada kan? Quran di situ. Saya tampilkan lagi. Karena Anda tidak ada Quran di situ. Saya tampilkan lagi nih ya, biar Anda paham. Oh. Nih, dengarkan, lihatkan, lihatin. Nanti saya tanya loh, Dis, kamu, Dis. Oke, Ya. lihatin ya. Di sini apa? Hai orang-orang yang beriman. Apa? Siapa yang berucap di sini? Yang beriman, iya kan? Bukan, Allah. yang berucap siapa? Terus? Hai orang-orang yang beriman, Allah itu yang berucap. Oke, kan? yang berucap. Oke. Bertobatlah Al-Quran, kan? kepada Allah. Iya. Bertobatlah kepada Iya. Allah dengan taubatan nasuha. Iya. Oke. Mudah-mudahan Kenapa emang Tuhanmu, salahnya di mana? mudah-mudahan Tuhanmu
akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Bagaimana mungkin Allah menyuruh orang bertobat tapi mudah-mudahan Tuhanmu yang mana lagi? Tuhan yang mana lagi? Ya Tuhan Allah. Tadi kan saya sudah kasih analogi. Loh, kalau dia yang berfirman, kalimatnya maka petasannya, aku akan... nanti ayah marah, nanti ayah sedih. Apakah saya menyebutkan ayah tersebut salah kepada Kalau anak mudah-mudahan saya? itu pasti nggak? Ya kalau mudah-mudahan itu relatif, bisa pasti bisa enggak. Oke, bagaimana mungkin Tuhan ngomong mudah-mudahan? Ya sebab manusia itu, ada orang-orang itu yang bertaubat, tapi taubatnya tidak nasuha, tidak Justru di situ gitu. diperintahkan Kan taubat itu berarti nasuha. kan taubat sambal. Di situ Dia itu diperintahkan bertaubat, taubat tidurnya di- nasuha. tapi intinya di situ Gimana? taubatnya itu hanya sekedar dia itu taubat tapi tidak nasuha. Kan bisa Ini juga loh itu taubat tidak nasuha. diampuni dosanya. Astaga. Ini loh, saya balikin lagi kamera saya. Ini Udah. taubat nasuha Udah, ini loh. jangan kemana-mana. Loh, ini loh taubat nasuha. Nih. Apa dikatakan di sini? Iya. Hai orang-orang yang beriman, Iya. bertaubatlah Yang dengan Dis, taubatan bentar, begini, nasuha. Taubat itu ada yang taubatan nasuha, ada yang taubat tidak. Oke, ini taubat nasuha gitu nggak? loh. Ini Kalau taubat nasuha nggak? nasuha yakin Allah akan menghapus Oke, ini dosa taubat aja. nasuha Tapi nggak? kalau misalnya taubatnya itu, Sebentar. Taubat Ini taubat nasuha. nasuha nggak? iya taubat nasuha. Oke, kalau sudah taubat nasuha, pasti diampuni nggak? Berarti di situ ada yang tidak taubat nasuha, makanya disebutnya mudah-mudahan. Gimana sih? Perintahnya itu disuruh taubat nasuha. Gimana sih ini orang ini? Berat. Udah. Sekarang saya mau nanya sama sampean. Selama Yesus nih ya, dia kan hidupnya 33 tahun kan? Adakah dia bersabda dengan ucapan mulutnya, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku supaya kamu masuk ke dalam surga"? Ada gak ucapan seperti itu dalam Bible? Silahkan. Baik. Coba apakah itu jangan ada santai Alkitab? nih, jangan gugup, santai aja, santai. Minum dulu. Nggak ada saya gugup. Minum dulu. Ini pertanyaan basi emang ini terus pertanyaan kalian nggak ada yang lain kok gimana? Iya silakan. Baik. Silakan. Coba buka Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13. Ayat 13. Yohanes 13 di sini nggak ada, Dis. Anda Nggak buka ada di apa kok nggak ada di situ? Masa nggak ada Yohanes 13 ayat 13? Yohanes pasal yang ayat 13, silakan ke-13. buka. Iya. Yohanes pasal yang ke-13 Gimana ayat ucapannya? 13. Iya, ucapannya gimana? Loh, kalau saya nanti yang buka lagi, kalian ini senangnya disuapin terus. Nanti gimana kalau saya terus yang buka? Coba Anda coba buka dulu. Biar Anda ingat. Saya nggak pegang data, nggak pegang HP, Dis. Nggak Iya, pegang HP gimana? Baik, pertanyaanmu, Gimana ayat 13 itu, Yohanes di 13 mana itu, Yesus silakan. berkata, "Akulah Tuhan." Betul. Betul. Iya, silahkan. Baik, saya bukakan ya. Iya. Ini pertanyaan mereka itu cuman itu aja dari dulu. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Nah, jawab aja, udah jangan kemana-mana, Dis. Jawab. Dari dulu itu aja nggak punya pertanyaan lain dari dulu itu terus. Yohanes pasal yang ke-13. Udah jawab aja, jawab. Baik. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Nih, kelihatan ya? Coba lihat sini dulu, nanti udah Iya. ditunjukin, nanti nggak ngomong lagi mana amanah gitu terus. Iya, mana, Dis, mana? Mau ke atas nih. Wah, HP-nya nge-lag, Dis. Nih loh, masih muter-muter tuh loh. Nah, ini sudah nih ya. 13, coba Anda yang baca. Nanti kalau saya yang mana? baca, Coba. nanti saya lagi yang ngerti. Ya, saya Kalian yang tidak baca. ngerti-ngerti. Ah, silakan. 13 nih. Iya, mana? Kamu menyebutkan mana? Kamu menyebutkan aku guru dan Tuhan. Dan katamu
itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nggak ada di situ ucapan akulah Tuhan. Nggak ada di situ ucapan Astaga. akulah Tuhan. Kamu ini adalah guru, Berat, guru dan Tuhan. saudara-saudara. Berat sekali saudara-saudara. Saya ulang Tidak lagi ada ya. ucapan Saya ulangi bahwa lagi aku nih. adalah Tuhan, maka Saya ulang lagi nih. sembahlah aku. Nggak ada Coba, seperti coba, itu, coba. Dis. Coba baca lagi Nggak nih. ada seperti itu, Edis. Coba, Nggak ada. Kamu menyebut aku adalah guru dan Tuhan. Terus? Lu gak kelihatan Dis digituin, Dis. Gak kelihatan digituin ya. Kurang gede. Dan apa? Katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini nggak konsisten di sini, Dis. Nggak konsistennya di mana? sini. Dia itu bisa disebut guru. Anda Ini nggak ini. konsisten, Dis. Dia itu berkata guru, tetapi di sisi lain dia itu adalah Tuhan. Nah, itu sebenarnya harus dispesifikin lagi, Dis. Itu sebenarnya dia itu guru apa Tuhan gitu loh. Itu Ya, nggak jelas kalau kata saya, dua-duanya. Dis. Mohon maaf, Dis. Ya dua-duanya gimana? Malah ketawa. Oh, dia itu jadi plus ya. Jadi dia itu plus ya, guru sekaligus dia itu Tuhan ya. Baik, Begitu sekarang ya? saya tanya kepada Anda. Saya Iya. tanya nih, saya tanya Begitu ya, balik. betul. Oke, baik. Sekarang begini. Apakah ketika Allah mengajari kamu supaya kamu jangan begini, jangan begitu, Anda harus menurut nggak? Ya, tapi kan di situ kan ada yang mengajarinya. Ya, itu Nabi dengar Muhammad, dulu. Saya lagi nanya nih Dis. loh. Itu kan ada Nabi. Anda kan menertawakan statement itu. Sekarang saya tanya balik dulu nih tentang Allah. Ketika Allah menggurui kalian supaya kalian harus begini, harus begitu, kalian wajib menuruti nggak? Wajib. Ah, berarti Wajib. Allah guru nggak bagi kalian? Bukan, dia Tuhan, bukan guru. Oke, berarti kalau Allah mengajar kalian nggak usah dengerin dia ya? Kok mengajar sih dia itu? Nah, berfirman diwajibkan, kok gimana sih mengajar Anda sih? ini? Oke, Nah, gimana? sekarang pertanyaan saya, ada nggak ajaran Saudara. Allah? Sebentar. Berat, saudara. Ada nggak ajaran Allah? Maksudnya? Langsung pura-pura Ada ajaran peang Allah, kan? ya ada lah. Sebentar, saya tanya lagi. Ada nggak yang disebut dengan ajaran-ajaran Allah? Ada. Ada. Berarti ajaran-ajaran Allah itu Iya. kalau Allah mengajar, artinya Allah guru nggak? Kok mengajar sih? Allah itu tetap Tuhan kalau dia mengajar juga. Gimana sih Anda ini? Saya ulangi lagi pelan-pelan. Saya ulangi. Tenang. Berat, saudara, Nah, berat. saya ulangin lagi nih. Aduh, berat. Coba dengarkan saya. Sekali lagi biar kita nggak Berat, ulang-ulang ya. saudara-saudara. Apakah benar Oke, silakan. ada yang disebut dengan ajaran Allah, ajaran iblis, ajaran penyesat, Ada. ajaran ini? Oke. Artinya Iya. kalau ada yang Oke. disebut dengan ajaran-ajaran Allah, berarti Allah punya pengajaran, betul? Iya dia punya ajaran, punya syariat namanya. Punya Jis. ajaran. Oke. Barang siapa yang memiliki pengajaran, berarti dia mengajar, betul? Nggak begitu juga, Dis. Gimana Nggak begitu juga. Anda ini? Nggak begitu juga. Susah Nggak ini begitu susah. juga. Maksudnya mengajar itu bukan mengajar di kelas. Bukan begitu. Jangan Anda pikir mengajar itu kelasnya cuman maksudnya di dalam kelas. Gimana sih? Maksudnya mengajar itu dia memberikan kepada Anda sesuatu pengajaran. Contoh, pengajarannya begini. Barang siapa berzina, barang siapa mencuri, tetaplah dia masuk surga. Yang penting dia percaya kepadaku. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak mengapa dia mencuri dan berzina. Ya kan? Nah, karena di dalam iman kalian iman itu adalah percaya, tidak ada perbuatan.
Makanya di dalam agama Kristen justru sebaliknya, Bang. Tidak mungkin seseorang dikatakan menuhankan Yesus di detik yang sama dia mencuri. Kalau dia mencuri, Tuhannya pasti bukan Yesus. Tuhannya pasti adalah Saiton yang terkutuk. Contoh. Bisakah Anda dikatakan sebagai pemimpin seseorang, sementara Anda suruh dia ke kanan tapi dia belok ke kiri? Saya ulangi lagi. Enggak seperti ini, guys. Bang, dengar dulu, Bang. Biar enak kita ngobrol ya. Sebentar. Saya mau jawab dulu ya. Bang, dengar dulu saya. Biar enak kita diskusinya. Bisakah Anda disebut pemimpinnya Udin ketika Anda perintahkan Udin untuk belok kiri tetapi Udin belok kanan? Enggak dong. Enggak. Artinya apa? Artinya Udin tidak menjadikan Anda pemimpin. Orang Anda suruh belok kiri, dia belok kanan. Berarti dia tidak mau Anda pimpin. Nah, sekarang begini. Bagaimana mungkin seseorang disebut menuhankan Yesus, menjadikan Yesus Tuhannya, tuannya, majikannya, tetapi tidak dia turuti. Yesus bilang jangan mencuri, tapi dia mencuri. Berarti kau tidak menuhankan Yesus, berarti kau menuhankan setan. Nah, sekarang di dalam kalimat syahadat tadi itu, barang siapa yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia mencuri dan berzina, tetap masuk surga. Berarti apa itu esensi iman di dalam ajaran Anda? Bahkan seorang Rasul besar pun, ya Rasul utama dalam agama Anda, tidak mengerti apa itu iman. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mencuri berzina, surga. Saya boleh jawab gak? Silakan. Saya boleh jawab tidak? Silakan. Yang namanya iman itu qauluhu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu dengan kekuasaannya tidak harus menjadi guru. Ngapain Tuhan jadi guru? Dia kan dengan kuasanya, dengan keistimewaannya, dengan kehendaknya. Kok dia berreinkarnasi menjadi manusia itu sesuatu hal yang tidak wajar. Guru kok mereinkarnasi sih? Ngomong guru jadi apa Anda ini kemana-mana yang dibahas 4. Apa? Gini loh. Sebentar dulu. Anda itu yang ditanya itu bukan itu tadi. Bro, Samurai. Yang ditanya itu bukan itu tadi. Yang ditanya itu satu-satu kita ngomong. Yang ditanya itu tadi, iman adalah diucapkan biqaulu bilisan, ya kan? Diucapkan dengan lisan. Kemudian disimpan di dalam qalbu atau hati. Dibenarkan oleh hati. Diucapkan dengan mulut, dibenarkan oleh hati. Berarti kalau bagi kalian itu Tuhan itu hanyalah Allah, berarti Allah itu harus ditaati enggak? Iya. Kalau Allah harus ditaati, berarti seseorang yang mencuri atau berzina, pada waktu dia melakukan pencurian dan perzinahan itu, dia sedang mentaati Allah enggak? Tidak. Nah, berarti ketika seseorang berzina atau mencuri, adakah di situ pengertian bahwa Allah itu adalah Tuhan bagi dia? Ya tetap Tuhan tetap. Nah, itu makanya saya bilang, kalau memang seperti itu pemahamanmu, berarti Allah itu Tuhan di mulut, bukan di dalam tindakan. Iya, kan manusia. Lu gimana? Yang namanya keimanan itu yajidu wa yanqusu kadang-kadang. Terus kemudian masalah guru tadi. Gini, sebentar dulu dong, saya jawab. Sebentar, ini yang guru. Sebentar, Anda kan menolak. Ini terakhir. Habis itu kita kasih kesempatan kepada yang lain. Gini. Iya. Mengenai guru, pertanyaan saya. Ya udah. Apakah Allah mengajar? Tidak. Ngapain ngajar? Udah ada utusannya kok Nabi Muhammad. Iya. Kalau begitu Muhammad dapat pengajaran dari siapa? Dari malaikat Jibril. Bukan dari Allah. Ya, dari malaikat Jibril, dari Allah. Siapa yang ngasih tahu Jibril? Allah. Berarti Allah mengajari Jibril nggak?
Ia mengasih tahu Jibril dengan Iya. kehendaknya. Iya, dia mengajari Jibril nggak untuk supaya dikasih tahu sama Muhammad begini, diajarin nggak? Iya, diajari. Oke, berarti dia mengajar langsung nggak? diajari kayak manusia kayak gini, tapi dengan kehendaknya dong, Dis. Dengan Iya, kehendak berarti dia Allah, mengajar nggak? dengan kehendak Allah. Bukan mengajari dengan kehendak Allah, dia dengan kekuasaan Allah. Sehingga dia mengasih kepada Nabi Muhammad gitu loh. Tidak harus dengan ajaran yang ada dalam pikiran kita, nggak seperti artinya itu. begini, kalau ada yang disebut dengan ajaran Allah, berarti Allah itu pasti mengajar. Mana mungkin ada ajaran Allah dia sendiri nggak pernah ngajarin? Oh, Jangan kau fitnah Allah punya pengajaran, orang Oke, dia nggak yang pernah terakhir. ngajar. Jangan yang terakhir. Dalam Matius 4 ayat 4 sampai ayat ke-8, ayat ke-9 kan begini ya bunyinya. Ketika Yesus itu dia sudah berpuasa 40 hari 40 malam, lalu datanglah dicobai oleh setan. Lalu setan berkata, "Jikalau engkau putra Elohim, jikalau engkau putra Allah, maka jadikanlah batu-batu ini sebagai roti." Dia kan Tuhan, Dis. Iya, dia kan Tuhan. Kok ada sifat lapar dalam Tuhan gitu, Dis? Itu nggak masuk logika. Karena kamu berpikir bahwa Yesus, karena kamu berpikir bahwa Yesus adalah Bapa di sorga. Gimana kok malah ketawa Anda itu? Nggak seperti itu. Karena Anda berpikir bahwa Yesus adalah Bapa di surga. Sifat lapar kan sifatnya manusia. Sifat lapar sifatnya manusia. Memang terus Yesus bukan manusia. Puasa itu bentuknya ibadah. Masa yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Tuhan beribadah. Sebentar dong. Masa Tuhan beribadah kepada Tuhan? Ini gimana, Dis? Ya, itu sudah saya jelaskan. Tuhan yang ditujukan kepada Yesus. Iya, Anda ini kebanyakan debat sama Wanes, yang disalahin saya. Iya, kamu nggak bisa jawab. Semua Kristen nggak bisa jawab ketika itu, nggak bisa jawab itu. Gini, Samurai, dia kan dengarkan. Tuhan. Kok dia beribadah gitu loh? Iya, karena kamu berpikir Yesus itu Bapa di surga. Itu masalahnya ada di situ. Iya, gimana? Jadi gimana dong sebenarnya ini gimana? Yang realnya itu gimana? Sudah gitu? saya Dia jelaskan. Manusia apa Tuhan gitu loh? Nggak jelas. Ini lagi pertanyaannya. Ini lagi. Gimana? Baik. Enggak, kan Tuhan itu kan maha kuasa, maha hebat. Kok ada sifat lapar gitu loh? Baik. Waduh, nggak jelas Tuhannya. Saya jawab silakan. Baik, jawab. jadi begini, Samurai. Kamu ini habis debat sama Wanes, habis debat sama orang yang berpikir Yesus itu adalah Tuhan Bapa di surga. Terus kamu berakinnya ke saya. Dengarkan saya. Dengarkan dulu. Kamu mau dengar tidak? Kalau mau dengar saya kasih tahu. Kalau tidak mau dengar terusin ngobrol sama Mikana. Gini. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus di situ, kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan Bapa di surga. Sama seperti kata Rob. Ketika seseorang memanggil seseorang yang lain sebagai Rob, apakah maksudnya dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Jadi kata Rob yang ditujukan kepada Yesus itu, kata kurios yang ditujukan kepada Yesus itu merujuk kepada Sang Mesias. Paham nggak? Oke, sekarang di sini nggak meyakini ya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan ya, nggak meyakini bahwa itu Tuhan ya. Kalau yang Anda maksud Tuhan itu Bapa di surga, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya kalau saya ngomong didengerin dulu. Dengerin. Kalau saya ngomong tuh denger. Biar kamu tuh paham. Saya dari tadi mendengarkan. Saya paham gitu loh. Saya paham banget. Ketika kamu. Ini kalau Anda bicara, saya bicara. Ini Anda gak akan paham-paham terus. Ya saya dari tadi diam. Dengar. Saya dari tadi diam. Saya gak ngomong apa-apa. Oke. Ya, silakan. Apakah kamu berpikir bahwa Yesus itu Tuhan? Maksudnya Tuhan di situ adalah Bapa di surga yang mengutus Yesus? Itu bekah yang ada di dalam kepalamu? Jadi coba anak Tuhan, ketika Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa di surga.
Bapa di sorga itu Tuhan itu. Ketika kamu bertanya kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Maksudmu Yesus itu Bapa di sorga itu, betul? Itukah yang ada di dalam kepalamu? Ya Yesus yang 3 hari dia 3 hari mati kan, disalib dia mati terus. Itu kan itu Nggak kan. nangkap juga. Saya ulangin lagi ya. Yesus Kamu ini di dalam keyakinannya apa, saya nggak paham loh. Sedangkan kan yang lainnya itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sejati. Iya, Yesus Apapun itu dalilnya, Tuhan. Yesus Tuhan adalah di Tuhan situ itu. maksudnya Sang Mesias. Kata Tuhan di situ maksudnya kan the Tuhan. Messiah. Harus kita bikin contoh. Iya, Harus kita kan bikin kalau- contoh. Sebentar, Des, ini enak. nih. Sebentar, saya bikin dulu Ini contoh. enak, Sebentar. Ini enak nih. Sebentar, Kamu saya mau bikin bilang dulu kalau contoh sama misalnya kamu. Yesus itu adalah Samurai, Tuhan. dengar. Dia Saya- mempunyai sifat Saya apa, bikin dulu, Des? saya bikin dulu sama kamu contoh ya, contoh. Ini nggak jelas ini. Nggak jelas. Ya nggak karena jelas. kamu Ya, itu silakan. karena kamu itu ngomong terus nggak mau denger atau kamu pura-pura nggak mau tahu. Saya dengar, Dis, kamu Dengerin yang kamu saya. ucapkan saya dengar, makanya saya bisa menjawab gitu Oke. loh. Kalau saya nggak bisa Di dalam jawab, Quran, saya nggak dengar. Oke, di dalam Quran ada nggak Dalam seorang? Quran nggak usah ke Quran saya. Ya, itu saya masalah kasih itu kamu tadi. contoh di dalam Quran. Saya kasih kamu contoh Kok ke pakai Quran. saya sih. Kalau tidak pakai Quran kamu nggak paham. Kamu nggak pede bawa Bible kamu gitu loh. Iya. Kamu nggak Kalau pede kalau bawa Bible langsung kamu. kepada Bible kamu nggak nyambung. Saya kasih contoh dulu ke dalam Quranmu. Jadi Iya, makanya. jadi kelas yang bawah Coba dulu baru jelasin kelas yang dulu atas. aja itu yang di Matius. Samurai. Jelasin Saya kasih aja. kamu kelas yang bawah Silakan. dulu baru kelas yang atas Ya, ya. silakan. Baik. Iya. Ada nggak? silakan. Ada nggak seorang nabi di dalam Al-Quran yang memanggil manusia sebagai Robnya? Nggak ada. Oh, ada. Ada. Sebab Rob itu adalah bentuk daripada Ya sebentar, kalimat. tenang dulu. Kau nggak usah jelasin dulu. Daripada Kau nggak usah jelasin dulu. Sebentar dulu, bentuk kau nggak daripada usah kata jelasin umum, dulu, bukan kata tenang. khusus. Ini makanya saya bilang, kalau kamu ngomong, saya ngomong itu kita mau ngapain Iya. di sini? Kamu kan pengen mengerti. Kalau kamu pengen mengerti, kamu denger. Paham? Paham nggak? Paham atau tidak? Aduh, udah mulai deg-degan dia nggak bisa Deg-degan. jawab, saudara-saudara. Iya sih, Dia gimana sih, balik ke gimana? Al-Quran nggak bisa jawab. Oke. dia. Saya teruskan. Dia nggak bisa Dia udah jawab mulai di ketakutan Matius nih. 4 Dia, itu. dia udah mulai tahu. Ya, Oh ini silakan. tahu saya arahnya Edis nih. Waduh mati saya kalau Kamu di sini yang nih. ketakutan, nggak bisa jawab saya. Oke, saya ulang Silakan. lagi. Saya ulang. Samurai. Kamu tadi sudah mengiyakan ada seorang nabi Ya, silakan. yang memanggil Rob kepada selain Allah. Pertanyaan saya. Ketika dia memanggil seorang Iya. manusia itu sebagai Rob, apakah manusia itu adalah Allah? Aduh, bukan. Bukan. Apakah Robnya itu mati? Tidak. Rob Saya yang kayak manusia itu diinterogasi tidak sama mati. polisi ya. Rob yang manusia itu tidak mati. Matilah. Katanya Rob tidak bisa mati. Rob itu ya. Rob bisa artinya mati itu nggak? Tuhan. Sebentar, Rob bisa mati Tuhan, nggak? Tuhan. Rob bisa Kalau- mati nggak? Sebentar saya kasih Saya penjelasan dulu. balikin, kasih saya penjelasan dulu. pura-pura Rob bengak kayak itu dia. artinya Saya pura-pura Tuhan. bengak kayak dia. Rob Rob itu bisa mati artinya nggak? Tuhan. Sebentar, Rob bisa mati nggak? Rob bisa mati nggak? Rob bisa mati, bisa hidup. Oh, berarti Bisa. Rob bisa mati. Rob bisa lapar nggak? Rob bisa lapar nggak? Aduh saya. Langsung bingung dia. Aduh gimana nih jawabnya? Rob bisa lapar nggak? Enggak, maksudnya gini, Des. Sebentar, Anda saya harus tanya tahu dulu juga. Anda. Anda Jadi yang berkata disebut Rob bahwa itu, saya Yesus jelasin lapar. dulu, supaya Pertanyaan kamu nggak saya, sesat gitu. Rob bisa lapar nggak? Nah iya, Bisa lapar nggak Rob? nggak bisa kalau Tuhan saya. Loh, Tuhan, oke, saya kalau tunjukkan. Tuhan, Allah Saya nggak bisa. tunjukkan. Baik, saya tunjukkan. Saya balikan. Iya silakan. Baik. Iya. Saya kasih tunjuk Itu kepada udah Anda 2 ya. tahun kamu ulang-ulang terus masalah Di itu. dalam surat Iya, Yusuf silakan. ayat yang ke-23. Jadi ke Al-Quran, saudara-saudara. Berat Dia nggak bisa ya. jelasin Bible dia sendiri, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Baik. Nih ya, surat Dia nggak Yusuf bisa ayat jelasin Bible 23. dia, saudara-saudara. Hmm. Iya, silakan. Di sini dikatakan Hmm. Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku." Mm-mm. Di sini dikatakan ya, "Innahu Rabbi." Kata Rabbi ini ditujukan kepada siapa? Pada Allah. Rabbi ini ditujukan kepada Allah? Innahu Rabbi kan. Oke. Sungguhnya Tuhan. Baik, Tuhanku. baik.
Kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya. Perhatikan. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah. Aku mohon penjagaan dan perlindungan daripadanya dan seterusnya dan seterusnya. Sungguh, perhatikan nih. Tuanku yang telah menempatkan aku pada martabat yang baik, memuliakan aku, maka aku tidak mau mengkhianatinya dalam hal istrinya. Jadi kata tuanku ini merujuk kepada suami dari perempuan tersebut. Kok kamu bilang kepada Iya kan Allah? kalau begini Dis, kata Rob itu. Sebentar, Enggak, tadi Rob- kamu bilang Rob kata itu, Robbi Rob- tadi Rob di situ kan ditujukan di situ- kepada Allah. Sementara di Robbi. sini ternyata Aduh. suaminya, suami perempuan tersebut gimana? Yang mana yang mau Anda benarkan ini? Rob di situ bukan kata saya jawab dulu, jangan disela-sela dulu dong, Tuan. Rob itu ya itu kata umum. Tahu kata umum nggak? Tahu kata umum nggak? Kata umum itu Pertanyaan kata saya, yang banyak. kata Rob Jadi ditujukan kepada tergantung siapa dia oleh itu Yusuf? kepada siapa ngomongnya. Ya, Kalau kata Rob misalnya ditujukan ngomong itu oleh Yusuf kepada manusia, siapa? berarti Tuhan. Kalau misalnya Rob itu yang mempunyai daripada Tuhan alam semesta, berarti Allah. Ya, gitu. pertanyaan Itu saya bukan katanya itu. Kata umum, bukan Rob kata yang khusus. dikatakan oleh Yusuf ditujukan kepada siapa? Kamu belajar dulu masalah bahasa Arab gitu. Jangan kesana kamu Mentren jadi nggak dia. bakalan ngerti, Tadi nggak bakalan kepada ngerti. Allah, sekarang Ini kan kepada tadi suaminya saya sudah bilang Zulaika. bahwa Rob bisa itu mati tidak? bukan kata khusus tapi kata umum. Rob bisa Ya, lapar tergantung. tidak? Kalau misalnya Allah nggak bisa mati. Ya, Kalau Rob bisa misalnya lapar ke tidak? Allah nggak bisa, tapi kalau misalnya ke manusia bisa. Lah terus kenapa kamu Gitu. bingung? Waktu Yesus sebagai kurios itu juga kata umum. Kok bingung? Kalau kata kurios kau Enggak, tujukan saya kepada nggak Bapa bingung. di Saya surga, ya tapi di memang Bible dia tidak kamu- lapar. Di Bible kamu mengatakan, Gimana di Bible Anda ini? kamu mengatakan bahwa kata Ya iblis sudah, berkata, intinya "Jikalau kamu putra berbelat-belit, Allah, samurai. maka jadikanlah roti-roti Kamu ini berbelat-belit. sebagai Kamu batu ini berbelat-belit. sebagai roti." Tadi kamu Itu bilang kan Rob di situ ditujukan kepada yang Allah. berbelat-belit Sekarang itu kepada sampai- suami Zulaika. nggak bisa yang berbelat-belit itu sampean nggak bisa menjelaskan kepada saya maksud dan tujuan daripada Matius 4 ayat 4 gitu loh. Kamu nggak bisa menjelaskan dia, seharusnya kamu jelasin dulu itu harus begini, begini. Jadi saya Intinya paham gitu loh. Robnya Yusuf sudah Intinya meninggal apa? dunia. Tuh, kamu kan jadi ngehujat ke Islam kan? Berarti kamu fix. Kamu Kok tuh gimana? nggak Oke, pede sekarang saya tanya, membawakan ini Robnya bab Yusuf kamu ini yang siapa? salah gitu. Dulu. Ini Robnya Yusuf siapa ini? Gimana kok menghujat sih? Ini loh. Itu Rob di situ artinya kepada Tuhan. Oke, Yes, dengerin dulu. baik, Rob saya di situ saya artinya kepada tampilkan. Tuhan. Rob Saya di situ tampilkan ya. kepada Tuhan gitu loh. Baik, Kalau saya misalnya Robnya itu manusia berarti kepada manusia gitu loh. Oke, Kamu baik, nggak ngerti di situ percuma. baik. Nih, perhatikan. Aduh, dia nggak Sungguh. bisa jawab tentang Matius 4 ayat 4 Samurai, saudara-saudara. jangan ngomong terus, ketanda kamu Aduh, panik. kasihan. Ya silakan. Sungguh, innahu Kamu yang Rabbi. panik Dis, bukan saya. Innahu Rabbi. Iya, Sungguh sesungguhnya Tuanku. Tuhan saya. Tuanku ini lo gimana sih kamu Tuhan ini? kan di situ kan? Innahu Tuhan, kan? Rabbi. Sesungguhnya Tuanku. Siapa Rabbi ini? Allah. Ini Apa loh di situ? suamimu Al-Aziz kok Allah dari tadi kok. Oh, suami. Ya. Ya, itu Berarti kamu mau kepada menarik manusia, perkataanmu? Dis, kepada manusia itu. Oke, berarti ketika Ya Yusuf salah, mohon maaf, salah tadi saya salah. Kamu kalau ngomong terus gimana kita mau diskusi, samurai? Udah ngomong Oke. aja, Dis. Berarti kamu salah. Baik, nggak apa-apa. Kalau gentle saya akui, saya maafkan. Oke. Berarti Yusuf menyebut Ya, saya suami marah. Zulaika sebagai robnya, betul? Kenapa? Yusuf Sebagai Tuhan menyebut kali, Dis. Itu Rob di situ artinya Tuhan. ini loh Tuhan, sini loh, sungguh Tuanku. Kok kamu ini ngeyel sih, gimana sih? Iya, Tuhan. Ini loh, sungguh Kok Tuanku ngeyel sih, kamu telah yang jelasin memperlakukan aku dengan baik. Iya, Tuhan. Yakni bagaimana aku Iya. akan melakukan hal yang hal itu dilakukan suamimu Al-Aziz adalah Tuanku yang telah memelihara aku dengan baik. Iya. Oke, berarti Yusuf berkata Salahnya di kepada mana sih, Dis? Kamu ini muter-muter. Salahnya di mana? Salahnya yang nggak di mana nyambung gitu loh. itu Itu kamu, udah betul, itu salahnya di Pean. mana?
Di sini dikatakan bahwa suami Zulaika itu adalah silakan. robnya, betul? Betul. Oke, pertanyaan saya, suaminya Zulaika sudah mati belum? Belum. Oh, udah. Oke, berarti robnya Yusuf mati nggak? Mati. Enggak dong. Oke, nah bagaimana Rob kok bisa mati? Coba jelaskan sama saya. Katanya Rob tidak bisa mati, ternyata mati. Ayo gimana? Coba jelasin sama saya. Silakan. Jadi begini ya, yang namanya Rob itu kata kata khos, kata bisa mati nggak Rob? Jawab dulu pertanyaan saya. Bisa mati nggak Rob? Sebentar dulu. Masa Rob bisa mati? Dia itu sebentar dulu dong, Dis. Rob bisa mati nggak? Jawab sama saya. Rob bisa mati nggak? Kamu kan terkenal di Indonesia. Rob bisa lapar nggak? Masa pengen saya jelaskan tapi kamu Rob bisa lapar nggak? Ya udahlah, saya turun nih lah. Saya turun. Kamu nggak ini nggak. Gua pakai gaya lo. Gimana? Enak nggak sekarang rasanya kalau gitu? Itu kan caramu tadi memperlakukan saya. Saya paham maksud kamu. Ketika kata Rob itu ditujukan kepada manusia, bukan dimaksudkan kepada Allah, memang betul. Rob itu bisa lapar, bisa haus. Betul. Nah, kamu tadi bertanya kepada saya, Edis, Yesus Tuhan kan? Iya. Tuhan kok lapar? Tuhan kok... Ya karena kata Rob yang ditujukan kepada Yesus itu... Gimana? Dia malah ketawa ini orang ini. Ketawa kan panik dia. Tuhan kan Maha Kuasa. Kok bisa lapar gitu loh, Dis? Ya sudah. Sedangkan Robnya Yusuf aja bisa lapar. Bahkan dia meninggal kok gimana? Sebentar. Sedangkan dia itu loh, setelah 40 hari berpuasa dia didatangi oleh iblis. Iya, sekarang menjadi pertanyaan saya. Ciptaan Robnya Yusuf kenapa meninggal? Padahal Rob tidak bisa meninggal. Yang menciptakan setan. Ya, tidurlah kau di bawah sana. Giliran kita bahas ini pura-pura nggak tahu kamu. Ya. Jadi sebenarnya kalau sudah sering sekali mendengar itu, kata Tuhan yang dimaksudkan ditujukan kepada Yesus itu bukan Bapa di sorga. Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, ingat, murid-murid itu semua orang Yahudi. Nggak ada satupun murid-murid itu yang dia itu pemeluk agama lain selain Yahudi. Jadi ketika mereka itu beragama Yahudi, Simon Petrus, kemudian siapa? Yohanes, Yakobus, dan teman-teman. 12 murid Yesus. Semuanya itu beragama Yahudi. Jadi ketika mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan, atau dalam bahasa Aramnya disebut Maran, bukan berarti murid-murid itu memanggil Yesus itu Tuhan maksudnya Bapa di surga. Bukan. Maksudnya Yesus sebagai Sang Mesias. Gitu loh. Dipanggil Tuhan itu maksudnya Tuhan Sang Mesias. Kalau dalam bahasa Arabnya, seandainya murid-murid berbahasa Arab, maka Yesus akan dipanggil oleh murid-murid sebagai Rabbi, Tuanku. Kata itu juga ditujukan kepada Bapa di sorga. Murid-murid juga memanggil Bapa di sorga sebagai Rabbi, yang artinya Tuanku, yang kepadanya aku menaklukkan diriku dan mengikutinya. Itu maksudnya. Nah, ketika seseorang mengatakan kepada Bapa di surga, Rabbi atau Tuanku atau Tuhanku atau majikanku, artinya aku membuat diriku tahluk kepadamu dan mengikuti apapun segala titahmu. Apa titah Bapa di surga? Tahluklah kalian kepada anak yang kuutus. Itu titah Bapa di sorga. Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, langit terbuka dan terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Seperti itu. Jadi supaya semua manusia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, majikannya, robnya, kuriosnya.
Kalau kamu nggak ngerti apa itu kurios, apa itu rob, sampai kiamat kamu tidak akan pernah memahami Alkitab. Ya, sampai kiamat. Makanya kebanyakan mereka ini debat sama orang-orang Wanes. Yesus kan Tuhan. Bapa kan Tuhan. Oh, berarti Yesus Bapa di surga. Makanya ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Nggak paham dengan Injil orang-orang Wanes itu. Karena dia membaca Injil tidak dengan perspektif atau sudut pandang dalam agama Yahudi. Kalau nggak seperti itu ya rancu kalian baca Alkitab itu.